Halo dan selamat datang di Pengantar Tidur, ruang khusus di mana Anda bisa melepaskan beban hari ini, mendengarkan kisah-kisah yang menenangkan, dan perlahan terlelap dalam kedamaian. Malam ini kita akan memulai sebuah perjalanan yang lembut dan penuh kehangatan melalui sebuah kisah berjudul Cinta Sang Penjaga Bintang. Namun sebelum kita masuk ke dalam kisah ini, mari kita luangkan waktu sebentar untuk menciptakan suasana yang tenang. Temukan posisi yang nyaman, biarkan tubuh Anda mulai rileks, dan pusatkan perhatian pada napas Anda. Tarik napas dalam-dalam, biarkan udara segar memenuhi paru-paru Anda, lalu hembuskan perlahan. Rasakan ketegangan hari ini perlahan-lahan memudar dengan setiap hembusan napas. Ingatlah, tidak perlu terburu-buru malam ini. Ini adalah momen Anda untuk bersantai, mengisi ulang energi, dan menyerahkan diri sepenuhnya kepada kedamaian. Sekarang, ketika pikiran Anda mulai terasa ringan dan tubuh Anda tenang, mari kita mulai kisah indah Cinta Sang Penjaga Bintang. Selamat menikmati perjalanan ini. Di sebuah desa kecil yang terletak di atas pegunungan tinggi, ada sebuah bangunan tua yang berdiri kokoh di antara kabut tipis. Bangunan itu adalah sebuah observatorium, rumah bagi teleskop besar yang digunakan untuk mengamati bintang-bintang di langit malam. Observatorium itu telah diwariskan dari generasi ke generasi dalam keluarga Lintang, seorang gadis muda yang kini menjadi penjaga tunggalnya. Lintang adalah seorang gadis yang lembut namun penuh semangat. Setiap malam, ia menghabiskan waktunya mempelajari bintang-bintang, mencatat pergerakan mereka, dan mencari pola-pola baru di langit. Observatorium itu adalah dunia kecilnya, tempat ia merasa paling dekat dengan mendiang ayahnya yang dulu mengajarinya tentang keajaiban kosmos. Namun, menjaga observatorium bukanlah tugas yang mudah. Bangunan itu telah mulai menunjukkan usianya. Atapnya bocor, lensa teleskopnya berdebu, dan roda penggeraknya kadang-kadang macet. Tetapi Lintang tidak pernah menyerah. Setiap hari ia membersihkan, memperbaiki, dan memastikan bahwa teleskop itu tetap berfungsi. Baginya, menjaga warisan ini bukan hanya tugas, tetapi juga bentuk cinta kepada ayahnya dan bintang-bintang yang selalu menemani malam-malamnya. Suatu malam, ketika Lintang sedang memutar roda teleskop untuk mengamati rasi bintang Orion, ia mendengar suara langkah kaki di luar observatorium. Ia jarang menerima tamu, terutama di waktu larut seperti itu. Dengan hati-hati, ia membuka pintu dan mendapati seorang pemuda berdiri di ambang pintu. Wajahnya terlihat lelah, tetapi matanya bersinar dengan rasa ingin tahu. "Maaf jika saya mengganggu," kata pemuda itu. "Nama saya Galang, saya seorang pengembara, dan saya melihat cahaya dari bangunan ini. Bolehkah saya berteduh sejenak?" "Tentu, masuklah," katanya sambil mempersilakan Galang masuk. Pemuda itu tersenyum hangat dan melangkah masuk. Kagum melihat interior observatorium yang penuh dengan buku-buku, peta bintang, dan alat-alat astronomi. Selama beberapa malam berikutnya, Galang tinggal di desa itu membantu Lintang memperbaiki observatorium. Ia adalah seorang pemuda yang cerdas dan pekerja keras. Bersama-sama mereka memperbaiki roda teleskop, mengganti atap yang bocor, dan membersihkan lensa yang telah lama berdebu. Dalam proses itu, mereka mulai berbagi cerita tentang hidup mereka.
Galang bercerita bahwa ia adalah seorang pengembara yang meninggalkan kampung halamannya untuk mencari makna hidup. Ia pernah kehilangan arah, tetapi melihat bintang-bintang di malam hari selalu memberinya harapan. Lintang, di sisi lain, bercerita tentang ayahnya dan warisan observatorium ini. Ia merasa bahwa tugasnya adalah menjaga cahaya bintang tetap bersinar untuk siapa saja yang membutuhkannya. Kerja keras mereka membuahkan hasil. Setelah berminggu-minggu, observatorium itu kembali bersinar seperti dulu. Teleskopnya dapat berputar dengan lancar dan lensa-lensanya memantulkan cahaya bintang dengan sempurna. Pada malam peresmian, Lintang dan Galang berdiri bersama di bawah langit malam yang penuh dengan bintang-bintang. "Terima kasih telah membantu saya," kata Lintang dengan suara lembut. "Saya tidak akan bisa melakukannya tanpa bantuanmu." Galang tersenyum. "Tidak, Lintang. Kamulah yang telah menunjukkan padaku bahwa kerja keras dan cinta kepada sesuatu yang kita pedulikan bisa menciptakan keajaiban." Malam itu, mereka menatap bintang-bintang bersama, merasa bahwa mereka telah menemukan sesuatu yang lebih besar daripada sekadar teleskop atau observatorium. Mereka menemukan makna baru dalam hidup mereka dan sebuah hubungan yang tumbuh perlahan di tengah kerja keras dan dedikasi mereka. Namun perjalanan mereka belum berakhir di sini. Saat pagi menjelang, Galang mengungkapkan keinginannya untuk melanjutkan perjalanan. "Lintang, aku merasa memiliki tujuan baru sekarang. Aku ingin menyebarkan keajaiban yang kutemukan di sini kepada dunia luar," katanya. Meski hatinya terasa berat, Lintang mengangguk dan mendukung keputusan Galang. Ia tahu bahwa perjalanan Galang adalah bagian penting dari dirinya. Sebelum berpisah, Galang memberikan sebuah kalung kecil berbentuk bintang kepada Lintang. "Benda ini akan mengingatkanmu padaku dan bintang-bintang yang selalu bersinar di atas kita," katanya. Lintang menerima hadiah itu dengan penuh haru. Hari-hari berlalu dan Lintang kembali fokus menjaga observatorium. Namun, hatinya kini dipenuhi semangat baru. Ia mulai menulis jurnal tentang kehidupan di observatorium, berbagi ilmunya dengan anak-anak di desa, dan bahkan mengundang wisatawan untuk melihat bintang-bintang melalui teleskop. Ia menjadi sumber inspirasi bagi banyak orang, seorang penjaga bintang yang tidak hanya menjaga cahaya di langit, tetapi juga di hati manusia. Di sisi lain, Galang melakukan perjalanan ke berbagai tempat, membawa cerita tentang observatorium dan Lintang kepada siapa saja yang mau mendengarkan. Ia membantu membangun komunitas pengamat bintang, mengajarkan pentingnya menjaga keajaiban alam, dan mendorong orang untuk mencari cahaya dalam hidup mereka. Meski berjauhan, hubungan Lintang dan Galang tetap kuat. Mereka saling bertukar surat, berbagi cerita tentang perjalanan masing-masing, dan saling mendukung dalam mewujudkan mimpi mereka. Kisah mereka menjadi bukti bahwa cinta tidak harus selalu dekat. Kadang-kadang, cinta yang sejati tumbuh di antara bintang-bintang, melintasi jarak yang jauh. Bertahun-tahun kemudian, Galang kembali ke desa dengan kejutan besar. Ia membawa sekelompok ilmuwan dan dermawan yang terinspirasi oleh ceritanya. Mereka membantu memperluas observatorium, melengkapinya dengan teknologi baru, dan menjadikannya pusat penelitian serta pendidikan tentang astronomi. Lintang merasa sangat terharu. Ia menyadari bahwa apa yang dimulai sebagai cinta
kepada bintang-bintang kini telah berkembang menjadi sesuatu yang jauh lebih besar. Observatorium itu menjadi tempat di mana mimpi-mimpi lahir dan cinta sejati bersinar seperti cahaya bintang. Meski waktu terus berjalan, observatorium kecil di desa pegunungan itu tak pernah kehilangan pesonanya. Sejak kepergian Galang, Lintang menjalani hari-harinya dengan semangat yang sama, sebuah dedikasi yang tak tergoyahkan untuk menjaga warisan bintang-bintang dan melanjutkan impian ayahnya. Namun, sesuatu telah berubah dalam dirinya. Ada dorongan baru dalam setiap langkahnya, harapan yang selalu berkilau seperti bintang-bintang yang ia amati setiap malam. Galang telah menjadi bagian dari dirinya, meskipun kini hanya dalam kenangan dan surat-surat yang tiba setiap bulan. Dalam surat-surat itu, Galang menceritakan petualangannya di kota-kota besar, di mana ia berbicara tentang keajaiban bintang dan pentingnya menjaga alam semesta. Cerita-cerita itu membawa senyuman di wajah Lintang, namun juga menimbulkan kerinduan yang mendalam. Lintang menyibukkan dirinya dengan proyek-proyek baru di observatorium. Ia mengorganisir malam pengamatan bintang bagi penduduk desa, mengundang mereka untuk melihat keajaiban kosmos melalui teleskopnya. Anak-anak yang dulu takut dengan bangunan tua itu, kini bersemangat datang dan belajar tentang rasi bintang. Suara tawa dan kagum mereka mengisi malam-malam yang dulu sepi. Namun, di balik kesibukannya, Lintang mulai merasakan kebutuhan untuk lebih. Observatorium kecil itu menjadi jendela ke dunia yang lebih besar, dan ia ingin menjangkau lebih banyak orang. Tapi bagaimana caranya? Desa ini terpencil dan sumber daya yang ia miliki terbatas. Dalam surat berikutnya kepada Galang, ia mengungkapkan keraguannya. Galang, tulisnya, aku merasa seperti bintang yang terperangkap dalam nebula. Aku ingin bersinar lebih terang, tetapi aku tidak tahu bagaimana caranya. Aku ingin observatorium ini menjadi tempat yang lebih besar, di mana semua orang bisa datang dan merasa terhubung dengan keajaiban alam semesta. Surat balasan Galang tiba beberapa minggu kemudian. Dalam surat itu, ia mendorong Lintang untuk bermimpi lebih besar. Lintang, tulisnya, kamu adalah penjaga bintang. Jangan biarkan apapun memadamkan cahayamu. Jika kamu ingin menciptakan sesuatu yang lebih besar, aku akan membantumu. Dunia ini luas, dan aku percaya ada banyak orang yang akan terinspirasi oleh semangatmu. Sementara itu, perjalanan Galang semakin membawanya ke tempat-tempat baru. Di sebuah kota besar yang jauh dari desa mereka, ia bertemu dengan komunitas astronomi yang terkesan dengan kisah observatorium kecil di atas gunung itu. Mereka terinspirasi oleh dedikasi Lintang dan keinginannya untuk membawa keajaiban bintang kepada dunia. Galang mulai menggalang dukungan. Ia mengadakan pertemuan, memberikan ceramah, dan bahkan memanfaatkan media untuk menyebarkan cerita tentang observatorium itu. Ia berbicara tentang Lintang, seorang gadis sederhana yang dengan kerja keras dan cinta kepada bintang telah menjaga cahaya tetap hidup di sebuah desa kecil. Semangatnya menarik perhatian banyak orang, termasuk para ilmuwan, donatur, dan bahkan pemerintah. Lintang tak menyadari bahwa saat ia membaca surat-surat Galang di bawah cahaya bintang, sebuah rencana besar
tengah dirancang untuk mewujudkan mimpinya. Hingga suatu malam, saat ia sedang membersihkan lensa teleskopnya, ia mendengar deru langkah kaki di luar observatorium. Ketika ia membuka pintu, ia terkejut melihat Galang berdiri di sana, kali ini tidak sendiri. Di belakangnya ada sekelompok orang, ilmuwan, arsitek, dan donatur yang datang dengan membawa berita baik. Mereka telah sepakat untuk mendukung renovasi besar-besaran observatorium itu. Mereka ingin menjadikannya pusat penelitian dan pendidikan astronomi, tempat di mana orang-orang dari seluruh dunia bisa belajar dan terinspirasi oleh keajaiban alam semesta. Lintang merasa hatinya penuh dengan haru. Ia tidak pernah membayangkan bahwa mimpi kecilnya akan tumbuh sebesar ini. Namun, di tengah kegembiraan itu, ada juga rasa takut. Apakah ia mampu memikul tanggung jawab sebesar ini? Apakah ia siap untuk berbagi observatorium yang telah menjadi dunianya selama ini? Galang meletakkan tangan di bahunya. "Lintang," katanya dengan suara lembut, "ini adalah langkah berikutnya dalam perjalananmu. Kamu tidak perlu melakukannya sendirian. Kita semua ada di sini untuk mendukungmu." Dengan hati yang penuh keyakinan baru, Lintang menerima tantangan itu. Proses renovasi pun dimulai. Observatorium itu diperbesar, dilengkapi dengan teknologi canggih, dan dibuat lebih terbuka bagi pengunjung. Para penduduk desa juga dilibatkan dalam proyek ini, merasa bangga bahwa desa kecil mereka akan menjadi pusat perhatian dunia. Renovasi besar-besaran observatorium membawa perubahan tak hanya bagi bangunan itu, tetapi juga bagi seluruh desa. Desa kecil yang dulu sunyi kini menjadi pusat perhatian. Para ilmuwan, mahasiswa, dan wisatawan dari berbagai tempat berdatangan membawa antusiasme yang baru. Penduduk desa yang sebelumnya hidup dalam rutinitas sederhana kini menemukan peluang baru. Banyak dari mereka membantu dalam proyek renovasi, menjual kerajinan tangan, atau membuka warung kecil di sekitar observatorium. Lintang, meskipun kini menjadi pusat perhatian, tetap setia pada dirinya sendiri. Setiap malam, ia masih berada di observatorium, mengamati bintang-bintang seperti biasa. Namun, ia tidak lagi melakukannya sendiri. Galang, yang kini menetap sementara di desa untuk membantu proyek, sering menemaninya. Bersama, mereka merencanakan program-program baru untuk observatorium, seperti sesi pendidikan bagi anak-anak dan acara malam pengamatan untuk keluarga. Di tengah kesibukan itu, hubungan Lintang dan Galang semakin erat. Mereka berbagi lebih banyak tentang mimpi, ketakutan, dan kenangan masa lalu. Galang, yang dulu merasa tak memiliki arah, kini menemukan tujuan yang jelas dalam hidupnya. Ia ingin mendukung Lintang, tak hanya dalam menjaga observatorium, tetapi juga dalam mewujudkan mimpinya yang lebih besar. Namun, meskipun kebahagiaan tampak memenuhi hari-hari mereka, tantangan baru mulai muncul. Para donatur dan ilmuwan yang mendukung proyek itu mulai memiliki ide-ide mereka sendiri tentang bagaimana observatorium harus dijalankan. Beberapa dari mereka ingin menjadikannya pusat penelitian yang eksklusif dengan akses terbatas bagi masyarakat umum. Yang lain mengusulkan penggantian nama observatorium untuk menarik lebih banyak sponsor besar. Lintang merasa terjebak. Observatorium ini
adalah bagian dari dirinya, bagian dari keluarganya, dan ia tidak ingin kehilangan esensinya. Tetapi tekanan dari para pendukung proyek membuatnya sulit untuk menolak. Galang melihat kebingungan di mata Lintang dan mencoba membantunya. "Lintang," kata Galang suatu malam saat mereka duduk di balkon observatorium, memandang bintang-bintang. "Ini adalah perjuanganmu. Aku tahu kamu ingin menjaga keaslian tempat ini. Tapi ingat, ini juga tentang berbagi keajaiban dengan dunia. Mungkin kita bisa menemukan cara untuk menjaga kedua hal itu." Lintang mengangguk pelan, menyadari bahwa ia tidak bisa melakukannya sendiri. Ia mulai berdiskusi dengan para donatur dan ilmuwan, mencoba menjelaskan visi aslinya untuk observatorium ini. Dengan bantuan Galang, ia berhasil meyakinkan mereka bahwa observatorium ini tidak hanya tentang ilmu pengetahuan, tetapi juga tentang inspirasi. Tempat ini harus tetap menjadi ruang bagi semua orang, tempat di mana siapapun bisa datang dan merasakan keajaiban bintang. Selama beberapa bulan berikutnya, Lintang dan Galang bekerja tanpa henti. Mereka mengatur jadwal pengamatan untuk umum, membangun perpustakaan kecil di dalam observatorium, dan bahkan merancang program pelatihan untuk guru-guru di desa. Observatorium itu menjadi lebih dari sekadar tempat penelitian. Ia menjadi simbol harapan dan kerjasama. Namun, di balik semua itu, Lintang mulai merasakan sesuatu yang berbeda di hatinya. Hubungannya dengan Galang, yang awalnya adalah persahabatan, mulai tumbuh menjadi sesuatu yang lebih dalam. Ia menyadari bahwa Galang bukan hanya seorang teman, ia adalah seseorang yang membuat dunianya lebih cerah, seseorang yang selalu ada untuknya, bahkan di saat-saat sulit. Lintang mencoba menyembunyikan perasaannya, takut bahwa jika ia mengungkapkannya, itu akan mengubah dinamika di antara mereka. Tapi Galang, yang selalu peka terhadap perasaan orang lain, mulai menyadarinya. Suatu malam, setelah acara pengamatan bintang yang sukses, Galang mendekati Lintang. "Lintang," katanya dengan suara lembut, "ada sesuatu yang ingin kukatakan. Selama ini, aku merasa seperti aku telah menemukan rumahku di sini. Tidak hanya di observatorium ini, tetapi juga bersamamu." Lintang terkejut mendengar kata-kata itu. Hatinya berdebar-debar, tetapi ia tetap diam, membiarkan Galang melanjutkan. "Aku tahu hidup kita mungkin berbeda. Aku seorang pengembara, dan kamu adalah penjaga bintang. Tapi aku ingin menjadi bagian dari duniamu. Aku ingin mendukungmu apapun yang terjadi." Lintang menatap Galang dengan mata yang berkaca-kaca. Dalam sekejap, semua keraguannya menghilang. Ia menyadari bahwa Galang telah menjadi bagian penting dari hidupnya, seseorang yang memberinya kekuatan untuk bermimpi lebih besar. "Aku juga merasa seperti itu, Galang," kata Lintang akhirnya. "Tapi aku takut. Bagaimana jika kita tidak bisa melakukannya? Bagaimana jika hubungan ini membuat kita kehilangan fokus pada apa yang benar-benar penting?" Galang tersenyum lembut. "Lintang, cinta tidak akan pernah menjadi penghalang. Cinta adalah kekuatan yang akan membantu kita menghadapi apapun. Dan aku percaya bersama-sama kita bisa menjaga cahaya bintang ini tetap bersinar, apapun yang terjadi." Malam itu, di bawah langit yang dipenuhi bintang, Lintang dan Galang
memulai babak baru dalam hidup mereka. Cinta mereka, seperti bintang-bintang di langit malam, adalah cahaya yang memandu mereka melalui kegelapan, memberi mereka harapan dan kekuatan untuk melanjutkan perjuangan. Namun, perjalanan mereka masih panjang. Dunia luar terus menawarkan tantangan, tetapi juga peluang baru. Di babak berikutnya, kisah mereka akan semakin berkembang, menjangkau lebih banyak orang, dan membawa keajaiban bintang ke tempat-tempat yang tak terbayangkan. Hubungan Lintang dan Galang berkembang seperti harmoni indah yang terjalin di antara kerja keras mereka di observatorium. Cinta mereka tumbuh diam-diam di bawah langit malam, dengan bintang-bintang menjadi saksi keikhlasan hati mereka. Namun, takdir memiliki cara untuk menguji cinta yang sejati. Badai besar, baik secara harfiah maupun metaforis, mulai mendekat, mengancam untuk mengguncang fondasi kehidupan mereka. Musim hujan tiba lebih awal tahun itu. Angin dingin membawa kabut tebal yang menyelimuti desa, mengurangi kunjungan wisatawan ke observatorium. Para ilmuwan yang sebelumnya sering hadir mulai mengurangi aktivitas mereka karena cuaca membuat pengamatan langit hampir mustahil. Namun, Lintang tetap setia menjalankan tugasnya, mencatat perubahan cuaca dan mengamati pola langit meskipun langit gelap tertutup awan. Galang, di sisi lain, merasa khawatir dengan kondisi observatorium. Meski bangunan itu telah direnovasi, badai yang semakin sering terjadi membuat beberapa bagian mulai menunjukkan kerusakan. Atap yang baru diperbaiki mulai bocor lagi dan teleskop utama harus dilindungi dengan pelapis khusus agar tidak rusak oleh kelembapan. Lintang, kita harus segera memperkuat bangunan ini sebelum badai berikutnya datang, kata Galang saat mereka berdiskusi di ruang utama observatorium. Aku tahu kita baru saja menyelesaikan renovasi, tetapi kondisi cuaca ini tidak bisa kita abaikan. Lintang mengangguk, menyadari kebenaran ucapan Galang. Tetapi, ia juga tahu bahwa anggaran mereka hampir habis. Sumber dana dari donatur mulai berkurang karena sebagian besar dari mereka mengalihkan perhatian ke proyek lain. Suatu malam, ketika hujan deras turun, Lintang menerima sebuah surat yang dikirimkan melalui kurir khusus. Surat itu berasal dari salah satu donatur utama mereka, sebuah lembaga riset besar yang sebelumnya mendukung proyek observatorium. Isinya mengejutkan. Mereka menawarkan dana besar untuk renovasi dan pengembangan observatorium, tetapi dengan syarat tertentu. Observatorium harus dijadikan pusat riset eksklusif yang hanya bisa diakses oleh kalangan akademisi. Lintang membaca surat itu dengan hati yang berat. Tawaran ini adalah solusi bagi masalah keuangan mereka, tetapi ia tahu bahwa menerima syarat tersebut berarti kehilangan visi asli observatorium sebagai ruang untuk semua orang. Ia merasa terjebak dalam dilema yang sulit. Galang yang duduk di seberangnya memperhatikan raut wajah Lintang yang penuh keraguan. "Apa yang akan kamu lakukan?" tanyanya lembut. Lintang terdiam sejenak sebelum menjawab. "Aku tidak tahu, Galang. Tawaran ini bisa menyelamatkan observatorium, tetapi jika aku menerimanya, aku merasa seperti mengkhianati apa yang selalu aku perjuangkan." Galang memegang tangan Lintang dengan lembut. "Lintang, ini adalah keputusan yang sulit, tetapi aku tahu kamu akan membuat pilihan yang tepat.
tujuanmu adalah menjaga cahaya bintang tetap bersinar, bukan hanya di langit, tetapi juga di hati orang-orang. Lintang memutuskan untuk mengambil waktu untuk berpikir. Ia menghabiskan malam itu di ruang pengamatan, memandangi langit yang gelap tanpa bintang. Di tengah keheningan, ia teringat pada kata-kata ayahnya dahulu. Bintang-bintang tidak pernah berhenti bersinar, meskipun kita tidak selalu bisa melihatnya. Tugas kita adalah menjaga keyakinan bahwa mereka selalu ada. Keesokan harinya, Lintang mengumpulkan para penduduk desa, ilmuwan, dan para pendukung observatorium untuk berdiskusi. Ia dengan tegas menyampaikan bahwa observatorium ini bukan sekadar tempat riset, tetapi simbol harapan dan pendidikan bagi semua orang. Ia menolak tawaran lembaga riset tersebut, meskipun ia tahu keputusan ini akan membawa konsekuensi besar. Namun, sesuatu yang luar biasa terjadi. Para penduduk desa yang selama ini merasa terinspirasi oleh dedikasi Lintang mulai menawarkan bantuan. Mereka menyumbangkan tenaga, bahan bangunan, dan bahkan dana kecil yang mereka miliki untuk membantu memperbaiki observatorium. Para wisatawan yang pernah berkunjung juga mulai mengirimkan donasi kecil setelah mendengar kisah Lintang dari Galang yang aktif menyebarkan cerita itu melalui berbagai komunitas. Badai akhirnya datang dengan dahsyat. Angin kencang dan hujan deras menguji kekuatan observatorium. Lintang dan Galang bersama penduduk desa bekerja siang dan malam untuk melindungi bangunan itu. Mereka memasang penahan angin, memperkuat fondasi, dan memindahkan teleskop ke tempat yang lebih aman. Pada puncak badai, ketika angin terasa seperti akan menghancurkan semuanya, Galang berdiri di samping Lintang di ruang utama observatorium. "Lintang, tidak peduli apa yang terjadi, aku di sini bersamamu," katanya dengan suara yang penuh keyakinan. Lintang merasakan kehangatan di tengah dinginnya malam itu. "Kita akan melewati ini bersama, Galang, karena bintang-bintang itu, mereka selalu ada untuk kita." Ketika badai akhirnya mereda, desa itu bangkit dengan kekuatan baru. Observatorium, meskipun mengalami kerusakan kecil, tetap berdiri kokoh, menjadi simbol keteguhan hati semua orang yang berjuang untuk mempertahankannya. Langit yang gelap mulai cerah, dan untuk pertama kalinya setelah berminggu-minggu, bintang-bintang kembali bersinar terang. Beberapa minggu setelah badai berlalu, Lintang menerima undangan dari sebuah lembaga pendidikan nasional untuk berbicara tentang perjuangannya menjaga observatorium. Ia awalnya ragu untuk menerima, tetapi Galang mendorongnya. Cerita tentang observatorium ini harus didengar oleh lebih banyak orang. Ini adalah cara kita menjaga cahaya bintang tetap bersinar di hati semua orang. Lintang akhirnya setuju. Ia berangkat ke kota besar untuk berbicara di depan ratusan orang. Dengan penuh keyakinan, ia menceritakan perjuangannya, dukungan dari desa, dan cinta yang tumbuh di tengah kerja keras. Kisahnya menginspirasi banyak orang untuk mendukung proyek-proyek pendidikan dan pelestarian alam di seluruh negeri. Sementara itu, Galang tetap di desa menjaga observatorium bersama penduduk.
Ia tahu bahwa meskipun Lintang sedang jauh, hatinya tetap berada di sana, bersama bintang-bintang dan cinta mereka yang tak tergoyahkan. Setelah kisah perjuangan mereka menyelamatkan observatorium menyebar, Lintang dan Galang mendapati diri mereka dihadapkan pada banyak peluang baru. Observatorium kecil di atas pegunungan itu kini menjadi pusat perhatian, tidak hanya di kalangan para astronom amatir, tetapi juga para ilmuwan ternama, lembaga pendidikan, dan bahkan para seniman yang terinspirasi oleh cerita mereka. Lintang mulai menerima surat-surat dari berbagai penjuru negeri. Sebagian besar berisi dukungan, tawaran kerjasama, dan undangan untuk berbagi pengalaman. Ia terkejut melihat betapa banyak orang yang tersentuh oleh perjuangannya. Salah satu surat yang paling menarik perhatian datang dari seorang ilmuwan ternama, Dr. Alwan, yang memimpin proyek penelitian besar tentang kemungkinan kehidupan di planet lain. Lintang, ujar Dr. Alwan dalam suratnya, dunia membutuhkan lebih banyak orang sepertimu, orang-orang yang berani bermimpi dan bekerja keras untuk mewujudkan mimpi itu. Saya ingin mengundangmu untuk bergabung dengan tim kami dalam proyek pencarian eksoplanet. Dengan pengamatan yang telah kau lakukan selama ini, aku yakin kau dapat membawa perspektif yang segar dan berharga. Galang, yang sedang membantu Lintang membaca surat-surat itu, memandangnya dengan senyum hangat. Ini kesempatan luar biasa, Lintang, tapi apa yang kamu pikirkan? Lintang termenung. Tawaran itu sangat menggiurkan, tetapi ia merasa terpecah. Observatorium di desanya adalah rumahnya, tempat di mana ia merasa paling dekat dengan mendiang ayahnya. Namun, tawaran untuk bekerja pada proyek sebesar itu adalah impian yang selama ini ia pikir tak akan pernah terjangkau. Aku harus berpikir dulu, Galang, jawab Lintang akhirnya. Aku tidak ingin mengambil keputusan yang hanya berdasarkan euforia. Sementara Lintang memikirkan keputusan itu, observatorium terus berkembang dengan dukungan dari desa dan komunitas luar. Wisatawan dan peneliti datang silih berganti, membawa kehidupan baru ke desa kecil yang sebelumnya sunyi. Galang mengambil peran sebagai penjaga harian observatorium, membantu mengatur kunjungan dan mengelola operasional. Namun, di tengah semua kesibukan itu, Galang mulai merasakan sesuatu yang mengganjal di hatinya. Ia menyadari bahwa meskipun ia mencintai observatorium dan desa itu, mimpinya sebagai seorang pengembara mulai memanggilnya kembali. Ia merindukan perjalanan, petualangan, dan pengalaman baru di tempat-tempat yang belum pernah ia kunjungi. Galang tahu bahwa ia harus berbicara dengan Lintang tentang perasaannya, tetapi ia khawatir akan melukai hati wanita yang telah menjadi pusat dunianya. Suatu malam, di bawah langit yang cerah setelah hujan deras, Lintang dan Galang duduk di atas bukit kecil dekat observatorium. Bintang-bintang bersinar terang seolah-olah ingin menyampaikan sesuatu kepada mereka. Ada sesuatu yang ingin kubicarakan, Lintang. Suaranya terdengar ragu. Lintang menoleh melihat wajah Galang yang serius. Apa itu, Galang? Galang menarik napas panjang sebelum berbicara. Lintang, aku mencintaimu dan aku mencintai observatorium ini. Tapi
Aku merasa bahwa panggilanku untuk menjelajahi dunia belum selesai. Ada bagian diriku yang masih ingin mencari sesuatu yang lebih, sesuatu yang belum kutemukan. Lintang terdiam. Kata-kata Galang menghantamnya dengan keras, tetapi ia tahu bahwa ia tidak bisa menahan Galang untuk tetap tinggal jika itu berarti memadamkan semangat hidupnya. Aku mengerti, Galang, kata Lintang akhirnya, suaranya lembut tetapi tegas. Aku tidak ingin menghalangimu untuk mengejar mimpimu. Kita telah melalui banyak hal bersama, dan aku tahu bahwa apapun yang terjadi, kita akan selalu terhubung seperti bintang-bintang di langit. Galang merasakan beban yang terangkat dari hatinya. Ia memegang tangan Lintang dengan erat. Terima kasih, Lintang. Kamu adalah bintang paling terang dalam hidupku, dan aku tidak akan pernah melupakan itu. Beberapa minggu kemudian, Galang memulai perjalanannya membawa semangat dan cinta Lintang bersamanya. Ia berjanji untuk kembali, tetapi tidak ada waktu yang pasti kapan itu akan terjadi. Lintang, meskipun merasakan kehilangan, memutuskan untuk menerima tawaran Dr. Alwan. Ia menyadari bahwa ini adalah kesempatan untuk membawa mimpi dan pengetahuannya ke tingkat yang lebih tinggi. Dengan berat hati, ia meninggalkan desa untuk sementara waktu, mempercayakan observatorium kepada para penduduk dan komunitas yang telah menjadi keluarganya. Tahun-tahun berlalu, Lintang menjadi salah satu tokoh penting dalam dunia astronomi. Dikenal karena kontribusinya dalam menemukan pola baru dalam data eksoplanet. Namun, ia selalu merindukan desa kecil dan observatoriumnya. Setiap kali ia memandang bintang-bintang, ia teringat pada malam-malam panjang bersama Galang. Berbagi cerita dan mimpi di bawah langit yang sama. Galang, di sisi lain, menjalani petualangan yang luar biasa. Ia menjelajahi pegunungan, hutan, dan samudra, berbagi cerita tentang observatorium kepada siapa saja yang ia temui. Ceritanya menginspirasi banyak orang untuk mengejar mimpi mereka, tidak peduli seberapa besar tantangan yang harus dihadapi. Pada suatu malam yang istimewa, di sebuah konferensi astronomi besar, Lintang sedang memberikan presentasi tentang temuannya. Setelah selesai, ia menerima tepuk tangan meriah dari para hadirin. Namun, di antara kerumunan itu, ia melihat wajah yang sangat familiar. Galang berdiri di sana dengan senyum lebar yang sama seperti yang selalu ia kenal. Lintang, kata Galang saat mereka bertemu di luar ruangan. Aku kembali, dan kali ini aku tidak akan pergi lagi. Lintang merasa air mata menggenang di matanya. Selamat datang kembali, Galang, katanya dengan suara yang penuh emosi. Aku tahu kamu akan kembali. Dan disinilah kisah malam ini berakhir, namun perjalanan Lintang dan Galang masih berlanjut. Kisah mereka akan kembali di video selanjutnya dalam waktu dekat, membawa lebih banyak kehangatan, keajaiban, dan petualangan di bawah cahaya bintang. Dan kini, saat malam semakin larut, izinkan napas Anda menjadi lebih dalam dan lebih lembut. Rasakan kedamaian yang melingkupi Anda seperti cahaya bintang yang menyelimuti malam. Biarkan cerita ini membawa Anda ke dalam tidur yang damai, penuh mimpi indah dan harapan baru.
Selamat malam dan semoga mimpi Anda dipenuhi oleh cahaya bintang yang hangat dan menenangkan.